Pak Tantra, saya minta lontong. Tolong maksudnya. Itu loh Pak, kencili. Kelinci maksudnya Pak. Yang aku dapatkan dari tadi pas berangkat sekolah. Sekarang malah kabur Pak. Melompat dari jendela kelas Pak. Tolong Pak, bagaimana ini Pak? Edo, kami ini loh nemu kelinci kok malah mbok bawa ke dalam kelas. Gimana toh Dodo? Yo jelas, pastilah dia kabur lompat dari kelas. Iya deh Pak, maafin Edo ya Pak, udah bawa kelinci ke dalam kelas. Tapi yang saya heran ya Pak, kenapa kok ya kelinci itu bisa lari, lompat, kenceng banget Pak. Itu kenapa ya Pak ya? Sip, pas banget sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Organ gerak hewan dan manusia. Wah, ini sudah mau jam 7. Ayo Edo, kita segera masuk kelas. Nanti akan Bapak ajarkan tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke? Pak Tantra, lihat jam, padahal lupa ya Pak, kan nggak pakai jam itu Pak di tangannya. Waduh, lupa ya Do. Tak kira Pak Tantra pakai jam. Yuk, udahlah, yuk masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, Pak Tantra ingat tadi pagi sebelum Bapak masuk ke kelas, Edo itu datang ke ruang guru menemui Pak Tantra, menceritakan tentang pengalamannya tadi pagi. Dia itu menemukan kelinci dan membawanya ke dalam kelas. Ya, itu memang suatu yang tidak baik ya Mas Edo ya. Besok lagi kalau menemukan kelinci tidak usah dibawa ke dalam kelas. Itu karena akan mengganggu jalannya pelajaran. Begitu ya Mas Edo ya. Anak-anak masih ingat pelajaran kelas 3 tentang ciri makhluk hidup? Ya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, apa itu bergerak? Yuk, biar lebih jelas lagi, kita langsung praktekkan saja. Semuanya tolong dengarkan dan ikuti instruksi dari Pak Tantra ya. Yuk, dimulai dari sekarang kalian sedang duduk. Mari sama-sama kita berdiri. Yuk. Nah, perhatikan. Ketika kamu berdiri itu ada perubahan posisi. Ya, baik sebagian atau seluruh bagian tubuh. Ya, dari mulai mata kaki sampai dengan lutut itu tidak berubah posisi, tidak berpindah posisi, tetapi dari lutut kalian sampai bagian tubuh yang atas kepala itu mengalami perubahan posisi. Itu juga termasuk bergerak. Nah, sekarang dari berdiri kalian geser 2 langkah ke kanan. Ya, 1 2. Nah, itu berarti kalian berpindah tempat atau posisi seluruh bagian dari tubuh. Nah, sekarang kita simpulkan anak-anak. Jadi, apa itu gerak? Yo, berarti gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oke. Makhluk hidup itu bisa bergerak karena mengalami atau menerima suatu rangsangan. Yo, biar lebih jelas contohnya kemarin kalian masih ingat ketika pelajaran PJOK ya. Kalian itu ketika ada bola yang tidak sengaja mengarah ke tubuh kalian, pasti badan kalian refleks akan bergerak menghindari bola itu. Nah,
pergerakan dari bola yang mengarah ke tubuhmu itu namanya rangsangan ya. Contoh lain, kalau misalkan kalian kesenggol temenmu terus jatuh, ya itu juga termasuk rangsangan ya. Nah, organ gerak itu fungsinya untuk apa anak-anak? Ya, bisa untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, jungkir balik dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan ya. Alat gerak yang digunakan baik manusia maupun hewan itu terdiri dari dua macam. Coba perhatikan nih, nanti akan keluar di ulangan. Ya, yang pertama alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua alat gerak aktif berupa otot. Coba kita ulangi lagi. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, bagus. Tulang dan otot ini bekerja sama melakukan sebuah pergerakan. Nah, kerjasama antara tulang dan otot ini yang disebut dengan sistem gerak. Jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang tulang itu disebut alat gerak pasif karena apa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ya, tanpa ada alat gerak aktif ya yang berupa otot. Ya, itu maka tulang tidak akan bisa untuk melakukan pergerakan yang sesungguhnya ya. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Nah, otot disebut alat gerak aktif karena otot itu memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Jadi pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi antara tulang dan otot kerjasama dengan baik. Otot membutuhkan tulang, tulang juga membutuhkan otot. Seperti layaknya kamu butuh aku pun butuh kamu. Nah, begitu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dalam satu paragraf pasti terdapat satu ide pokok. Ya, pokoknya yang menjadi dasar atau gagasan dari paragraf tersebut. Nah, dalam satu paragraf juga biasanya pasti ada yang namanya kalimat utama. Nah, di kalimat utama ini biasanya memuat ide pokok. Di kalimat utama terdapat ide pokoknya. Nah, biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Begitu. Masih bingung anak-anak? Nah, tugas Bapak akan membuat kalian lebih mengerti lagi. Caranya yaitu dengan mencontohkannya secara langsung ya. Perhatikan ini, Bapak punya sebuah bacaan, terdapat beberapa paragraf. Yuk kita akan belajar dari masing-masing paragraf itu, kita menentukan mana ide pokoknya, mana kalimat utamanya. Oke, sekarang perhatikan papan tulisnya ya. Sekarang perhatikan paragraf berikut. Yang Bapak tulis dengan huruf warna biru itu adalah kalimat utamanya yang berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, merah itu merupakan kalimat penjelas atau pengembang. Sekarang ide pokoknya adalah bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Memang agak berbeda dengan kalimat utama, tapi intinya sama, diambil dari kalimat utamanya. Seperti itu anak-anak. Berikutnya Bapak contohkan lagi. Contoh yang kedua pada paragraf berikut.
Yang tertulis berwarna biru itu merupakan kalimat utamanya, yang berwarna merah adalah kalimat penjelas atau pengembangnya. Nah, untuk menemukan ide pokok, kita harus tentukan dulu mana kalimat utamanya. Kali ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, kenapa kita tahu bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf? Karena penjelasan inti dari paragraf terdapat di kalimat utama. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, kita bisa melihat atau mencari inti dari kalimat utamanya. Seperti contoh berikut, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ide pokoknya, organ gerak pada manusia dan hewan tersusun dalam sistem gerak. Cukup jelas ya anak-anak? Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan di buku tema 1 halaman 5, mencari ide pokok dari paragraf yang sudah tersedia. Silakan setelah ini kalian pause videonya, dan setelah selesai mengerjakan, silakan kalian bisa play kembali videonya untuk mencocokkan jawaban yang sudah kalian kerjakan. Nah, anak-anak, kalau tadi kita belajar untuk menemukan ide pokok, sekarang kita gantian belajar membuat kalimat penjelas atau kalimat pengembang dari ide pokok yang sudah diketahui. Ini Bapak contohkan langsung. Dari ide pokok, organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, silakan setelah itu kita buat kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan dari ide pokok tersebut yang masih nyambung isinya, yang memperjelas, yang membuat ketika jadi utuh sebuah paragraf itu akan menjadi sebuah paragraf yang padu, paragraf yang dapat dipahami dengan baik. Contoh di sini kalimat selanjutnya atau pengembang atau penjelasnya, organ gerak terdiri atas dua macam, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak pasif adalah tulang, sedangkan organ gerak aktif adalah otot. Nah, itu contohnya. Kalian juga bisa berkreasi dengan sendirinya, ya, tergantung dengan kreativitas kalian masing-masing. Ya, sekarang pause videonya dan kerjakan buku tema 1 halaman 5. Kalau sudah selesai, silakan bisa lanjutkan untuk menonton. Ingat, jawabannya bisa dikreasikan oleh kalian masing-masing. Antar kalian dengan teman kalian bisa juga berbeda satu sama lain. Selamat mengerjakan. Ya, baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.